Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Hudiatin, NPM 20410042. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 02. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Mendengar sama dengan mendengarkan. Mendengarkan merupakan aktivitas komunikasi yang sangat penting karena sangat mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Untuk mengukur pentingnya mendengarkan terlihat dari tujuan mendengarkan dan manfaat yang dapat diperoleh dari mendengarkan. Mendengarkan yang efektif adalah mendengarkan yang menerima pesan secara utuh dan kemudian memberikan feedback yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Beberapa proses mendengarkan. Yang pertama adalah menerima. Mendengarkan diawali dengan menerima pesan dari pengirim pesan atau komunikator. Pesan tersebut bisa verbal maupun non-verbal, yang terdiri dari bahasa, isyarat, ekspresi wajah, dan keberagaman dalam intonasi. Yang kedua adalah memahami. Memahami adalah bagian di mana komunikan berusaha mengerti dan mengalami apa yang disampaikan komunikator, baik pikiran maupun intonasi penyampaian pesan yang mewakili emosi. Yang ketiga, mengingat. Dalam mendengarkan diperlukan adanya ingatan untuk mengingat pesan yang telah disampaikan. Ingatan berguna dalam melakukan komunikasi agar yang disampaikan sesuai, tidak keliru maupun rancu. Ingatan misalnya untuk mengingat alamat rumah, nama, janji temu atau arah, dan lain-lain. Yang keempat adalah evaluasi. Mengevaluasi terdiri dari pengambilan kesimpulan. Kadang kita mencoba mengevaluasi niat atau motif dari komunikator. Seringkali evaluasi ini terjadi karena keadaan tidak sadar atau muncul secara alami dalam bentuk titik atau analisis. Evaluasi ini merupakan upaya untuk menyamakan pesan dengan realita dan fakta yang terjadi. Yang terakhir adalah merespon. Merespon terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah respon yang diberikan ketika komunikator sedang menyampaikan pesan, dan yang kedua adalah respon yang diberikan setelah menyampaikan keseluruhan pesan. Respon merupakan feedback di mana komunikan mengirimkan kembali pesan kepada komunikator. Respon merupakan salah satu bukti yang diinginkan komunikator bahwa pesannya telah sampai dan didengar. Mendengar dan selanjutnya mendengarkan budaya dan jenis kelamin. Mendengarkan adalah pekerjaan yang tidak mudah karena banyak latar yang berbeda dalam sistem komunikasi antara komunikator dan pendengarnya. Ketika komunikator dan komunikan berasal dari budaya yang berbeda atau berbeda dalam jenis kelamin, maka reaksi alami yang terjadi akan sangat menonjol. Budaya dalam mendengarkan. Ketika berada dalam budaya yang berbeda berupa perlu diperhatikan bahasa, cara berkomunikasi secara non-verbal, style, sejarah, dan realita, dan tentunya feedback. Hal-hal tersebut akan memberikan pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan mendengarkan. Yang kedua, jenis kelamin dan mendengarkan. Laki-laki dan perempuan memiliki tipe mendengarkan yang berbeda, juga dengan bahasa verbal maupun non-verbal yang berbeda. Perempuan umumnya membangun sebuah hubungan dan menetapkan sebuah pertemanan, kemudian saling berkomunikasi dengan menjadi pendengar setia hingga akhir pembicaraan. Sedangkan laki-laki hanya menunjukkan keahlian menekan hal-hal yang dimaksud dan mendominasi sebuah komunikasi. Dan yang terakhir, materi yang saya
jelaskan adalah mendengarkan yang efektif. Mendengar yang efektif, partisipatif, dan mendengarkan yang pasif. Kunci agar mendengarkan menjadi efektif dalam komunikasi interpersonal adalah dengan menjadi pendengar yang aktif. Sebagai pendengar, partisipasi dalam interaksi komunikasi sama halnya dengan memposisikan diri dengan sebagai partner bagi komunikator, yaitu sebagai orang yang secara emosional dan intelektual terlibat dalam komunikasi yang satu makna, memiliki tujuan yang sama. Misalnya, partisipasi yang efektif adalah ekspresif secara memfokuskan perhatian kepada komunikator daripada objek-objek yang lain. Dan yang terakhir, empati dan objek. Jika ingin memahami apa yang dimaksud dengan apa yang dirasakan oleh seseorang, kita harus mendengarkan dengan rasa empati. Bersama dengan mereka, melihat dari sudut pandang yang sama, merasakan apa yang mereka rasakan. Rasa empati sangat baik di segala situasi. Mendengarkan sebuah permasalahan haruslah dengan empati dan sudut pandang yang benar-benar objektif dan tidak memihak ataupun subjektif. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang pas, saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.